Pasti kalian pernah ngalamin apa yang gue alamin, yaitu selalu nombok. Padahal udah nyatet dengan sedetail dan serapih itu, tapi tetap aja duit yang kita pegang sama duit yang ada di catatan itu gak sama, say. Gue pernah jadi bendahara waktu kelas 11 SMA. Tadi itu gue udah gak mau banget karena memang gue tipe orang yang gak teliti kalau soal hitung-hitungan, apalagi soal duit. Gue kan ngeri gitu kan, megang-megang duit gitu, apalagi ntar kalau hilang ntar dituduh gue yang maling gitu. Padahal kayak bisa jadi gue sih, enggak lah, bercanda, gila lu. Cuma karena satu kelas itu gak ada yang mau lagi selain gue, mereka semua milihnya gue karena katanya gue galak dan itu yang dibutuhkan sebagai bendahara. Padahal kan gak cuma itu ya, cuma ya udah akhirnya gue mau. Dan ya udah tuh akhirnya kan berjalan nih, gue nagih-nagihin uang kas. Dan pasti kalau ada soal pengeluaran kelas pasti gue kan yang dipanggil. Gue tuh udah yang kayak oke, gue harus rajin catet, gue harus sedetail mungkin karena memang gue tadi tipe anaknya tuh nggak teliti. Jadi kayak setiap pengeluaran, pemasukan semua gue tulis, gue catat di buku khusus untuk bayar uang kas. Tiap minggu itu gue sering ngitung ulang duit yang gue pegang sama duit yang di catatan, jadi biar balance gitu kan. Terus gue juga sering rapiin catatan-catatan yang masih berantakan. Itu anehnya tuh, duit yang gue pegang sama yang ada di buku seharusnya itu nggak sama. Padahal tuh duit gak pernah gue pakai. Ini gue curiga nih apa jangan-jangan di tiap struktur kebendaharaan nih pasti ada tuyul yang nyelip gitu, kayak dia nyuri duit gue pasti nih. Nggak mungkin gue yang pakai gitu loh, kayak kalaupun gue pakai gue pasti catat gitu. Cuma enggak lah, gila kali gue pakai. Maksud gue ini kan jadi kayak seakan-akan gue pencuri di sini, padahal kan bukan gue, itu pasti kerjanya tuyul. Gue tahu apa gitu, uang yang harusnya ada tuh di buku catatan gue itu lebih banyak, di gue tuh sedikit gitu. Kayak kenapa nggak kebalik aja gitu, jadi duit yang gue pegang banyak, yang di buku dikit kan, jadi sisanya bisa gue pakai buat ke Dufan. Pokoknya sejak saat itu gue bener-bener nggak mau lagi megang soal perduit-duitan karena gue udah kapok. Duit gue habis bukannya buat foya-foya tapi buat nombokin tuh uang kas. Nah, kalau kalian tanya emang nomboknya berapa sih, Min? Ya emang kecil sih, cuma 5.000 atau 10.000 atau 15.000 lah paling gede, tapi itu tiap minggu. Lu bayangin gue jadi bendahara selama 1 tahun, berapa banyak tuh duit. Ih gila, banyak juga ya. Bisa tuh gue kredit HP. Nah, gue pernah jadi bendahara waktu gue kelas 11 SMA. Definisi tuh tadinya gue gak mau kan. Definisi apa sih definisi? Nah, gue tuh pernah jadi ketua apa sih, ketua apaan sih? Lu mau jadi ketua apaan, Min? Lagian lo semua pasti punya temen yang cakep nih, selera masyarakat cantik banget gitu. Semua orang udah mengakui kalau dia cantik, tapi gak pernah pede kalau misalnya, aduh cukup kan, kalau misalnya ngepost foto di Snapgram, atau kan jangan ngepost foto deh, pasang foto profil WA ataupun lain pakai muka dia aja tuh dia nggak pede. Aneh banget gitu, padahal kayak semua orang tuh tahu dia cantik, dia juga sering banget dapet pujian karena muka yang cakep, tapi kenapa lo bisa nggak pede? Nih kalau gue punya muka kayak dia nih, kayak bisa tiap hari gue selfie muka gue kayak begini aja, gue selfie mulu. Gimana muka gue kayak dia? Gila kali ya. Gue tuh pada saat itu sampai mikir kayak, ini apa gue kepedean banget ya, apa gue terlalu narsis apa gimana? Dia aja yang cakep, yang memang orang-orang semua tuh udah mengakui kalau dia cakep tuh masih gak pede gitu. Kok gue bisa-bisa gue pede-pede aja nih ngepost sesuatu. Itu kan pas gue SMA ya, pas gue masuk kuliah, makin banyak gue temuin cewek-cewek yang satu spesies nih sama temen gue waktu gue SMA dulu. Mereka tuh sering banget insecure dan kayak, ih muka gue jelek gak sih, muka gue aneh gak sih, yang padahal itu kalau gue jadi mereka, itu foto gue post karena gue ngerasa itu cakep gitu. Kayak bisa-bisanya lo masih mikir itu muka lo jelek. Tolong lah buat teman-teman gue yang suka banget minta pendapat nih, apalagi kalau mau ngepost foto gitu, terus kayak gue udah dengan baiknya gue yang kayak, ini bagus fotonya yang ini aja, muka lo kayak di sini lebih bagus dan segala macam. Ujung-ujungnya nggak jadi di post dengan alasan yang tidak masuk akal. Alisnya tinggi sebelah lah, hidungnya bola nggak tuh, bolongan hidungnya gede sebelah lah. Kayak orang-orang nggak akan ngezoom sampai ke bola lagi nggak tuh, bukan bulu apa, lubang hidung. Udah gila kali ya, orang-orang kan ngeliat secara overall kayak, wah cantik, udah gitu doang, nggak akan di zoom tuh pori-pori lu ada berapa dihitungin sama mereka, gak akan. Jadi lu pada jangan suka bikin emosi ya gitu. Udah minta pendapat, udah dikasih pendapat bagus-bagus malah nggak jadi dengan alasan yang nggak jelas. Bersyukur